Yosa sudah masuk belum ya? Oh, baru masuk. Yosa, tes. Yosa, bisa dengar suara? Oh, Yosa belum. Sama Malik deh, Malik atau Muluk ya? Iya, Bu. Nah, Malik tolong screenshot ya, Malik ya. Lalu kirim ke saya. Bisa tidak? Malik menggunakan ponsel atau menggunakan laptop? Mohon maaf, Bu. Saya menggunakan ponsel, Bu. Oh, ada yang menggunakan laptop? Saya, Bu. Dewi ya? Alia ya? Dita ya? Dita, Iya. Alia atau Dewi? Dita. Dita tolong ini ya, tolong screenshot ya, Dit ya. Baik, Bu. Lalu kirim ke saya. Nah, sekarang ya, Dit ya, ditunggu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang tadi narasi ya. Narasi itu berarti cerita. Narasi itu ada fakta dan ada narasi fiksi tadi. Yang fakta itu apa? Tadi cerita fakta. Sejarah itu juga termasuk narasi gitu ya. Biografi, autobiografi itu juga narasi. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya narasi yang fiksi? Fiksi itu apa? Novel, cerpen, itu semua narasi itu adalah fiksi. Kemudian dongeng itu juga narasi fiksi. Nah, teman-teman bisa membuat narasi fakta dan fiksi. Lalu cirinya apa sih narasi itu? Ada tokoh tentunya ya. Ada tokoh, ada peristiwa, ada alur, ada latar. Itu adalah contoh dari narasi itu sendiri. Gitu ya. Kemudian ada peristiwa gitu ya. Selanjutnya adalah deskripsi. Nah, ketika kita menulis sudah tahu paragraf, lalu kita tahu jenis teksnya adalah deskripsi. Nah, deskripsi itu adalah menggambarkan. Kalau narasi itu kan cerita. Selanjutnya deskripsi adalah menggambarkan. Apa yang kita gambarkan? Bisa benda, bisa orang. Nah, deskripsi yang perlu diketahui, deskripsi itu adalah bukan informasi, tapi menggambarkan dengan melibatkan panca indera tadi. Contoh ketika teman-teman mendeskripsikan pasar, bukan menjelaskan tentang pasar ini terletak di Jalan Wonosobo misalnya. Itu adalah menginformasikan. Tapi deskripsikan bagaimana bangunannya, tingginya berapa, gitu ya. Apa yang kita lihat di pasar itu, bangunannya berwarna apa, ukurannya seperti apa, ada berapa lantai, itu deskripsi. Kemudian itu berdasarkan apa yang kita lihat. Kemudian kita lanjut berdasarkan apa yang kita cium misalnya. Ketika masuk ke pasar, ada aroma apa saja yang dicium misalnya. Apakah ada bau wangi makanan ataukah ada bercampur dengan bau-bau amis ikan, ayam gitu. Itu dijelaskan, dideskripsikan. Karena tujuannya agar si pendengar itu bisa atau pendengar atau pembaca bisa merasakan apa yang kita rasa. Kemudian indera penciuman, kemudian pendengaran gitu ya. Kemudian peraba itu dideskripsikan. Ya, minimal ketika mendeskripsikan sesuatu ya libatkan 3 panca indera. Itu deskripsi. Nah, beda kalau teman-teman mengatakan bahwa pasar ini sangat bersih gitu ya. Kemudian saya sangat suka pergi ke pasar ini karena harganya murah. Nah, itu bukan deskripsi, itu adalah informasi. Nah, lalu kalau menginformasikan itu apa? Kalau menginformasikan masuknya ke dalam eksposisi. Nah, eksposisi itu adalah informasi. Apa sih jenis-jenis eksposisi itu? Eksposisi itu adalah berita. Semua berita itu jenisnya eksposisi karena memberikan informasi. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah, prosedur, itu juga termasuk eksposisi, gitu ya. Cara membuat sesuatu, gitu, tips, itu juga eksposisi. Eksposisi itu artinya adalah menginformasikan yang asalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu adalah eksposisi. Nah, di dalam berita yang panjang itu kan kita mendapatkan informasi dari dari apa yang kita baca. Nah, itu definisi itu juga termasuk informasi. Nah, selanjutnya ada argumentasi. Nah, argumentasi itu adalah pendapat. Pendapat seseorang, tapi pendapatnya dikuatkan dengan beberapa fakta. Nah, beberapa fakta. Faktanya adalah menguatkan pendapat kita. Itu argumentasi. Biasanya kan dalam tajuk rencana, opini, itu adalah argumentasi. Kemudian setelah argumentasi yang terakhir adalah persuasi, ajakan.
ajakan untuk seseorang bertindak atau melakukan atau membeli sesuatu. Iklan itu termasuk persuasi. Nah, ketika teman-teman Bu masih bagaimana cara membedakan antara argumentasi dengan persuasi? Kalau argumen kan hanya pendapat, kemudian disertai dengan fakta. Tidak ada keharusan si penulis atau misalnya si penulis bahwa kamu harus menyetujui apa yang saya sampaikan. Tidak. Kalau argumentasi hanya menyampaikan bahwa ini adalah pendapat saya, kemudian ini fakta-faktanya yang mendukung. Nah, setelah itu, entah itu si pembaca atau si penulis mau mengikuti yang kita sampaikan atau tidak, itu terserah. Tapi kalau persuasi, kita sebagai penulis atau pembicara punya tujuan atau punya keharusan agar si pembicara atau si pendengar atau si pembaca itu mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, itu persuasi. Contohnya iklan. Ketika saya memakan ketika saya memakan produk sesuatu atau menggunakan produk sesuatu, maka ketika persuasi saya harapkan orang lain juga mengikuti yang saya sampaikan gitu. Kalau si persuasi itu, kalau persuasi kan hanya ajakan saja agar orang ajakan, imbauan gitu. Contoh-contoh di televisi itu banyak persuasi. Ajakan untuk menggunakan masker gitu, itu persuasi. Begitu. Coba ada pertanyaan? Bisa dipahami tidak materi hari ini kira-kira? Bisa, Bu. Bisa. Bisa ya? Bisa, Malik? Mudah ya hari ini ya? Masih muda, Bu. Dibanding yang kemarin, susahan yang kemarin, Bu. Masih mudah dibanding yang kemarin. Oke, berarti emang yang ini kemarin mudah sih. susah, Bu. Ya, yang kemarin banyak harus dipelajari lagi ya untuk UTS ya. Dan ini Bu, juga masuk. Semuanya masuk, semua yang telah kita pelajari indikatornya ada. Setiap misalnya paragraf juga ada, tapi komponen yang paling banyak tentu adalah PUEB, kalimat efektif, karena kan banyak studi kasus. Itu kalau paragraf mungkin nanti teman-teman ya seperti yang tugas-tugas mengidentifikasi paragraf, mana kalimat topiknya, apakah ini deskripsi, apakah ini narasi, apakah ini persuasi, apakah ini argumentasi gitu. Ya hanya segitu aja, lantas gitu aja. Tapi yang harus dibedakan itu antara deskripsi dan eksposisi ya, harus dibedakan. Kalau deskripsi itu selalu melibatkan panca indera. Ya. Kalau eksposisi itu adalah informasi, menginformasikan. Kalau deskripsi tentang kebakaran, ya bukan berarti kebakaran tersebut diduga karena arus listrik. Terus arus pendek listrik, kemudian kebakaran terjadi di sini, kebakaran menyebabkan kerugian sekitar berapa, itu bukan deskripsi, itu berita, itu informasi. Deskripsinya seperti apa? Ya dijelaskan. Misalnya apinya seperti apa, asap tebalnya seperti apa gitu ya. Berdasarkan yang dilihat, kemudian suara sirine, suara anak bercerita, ibu-ibu minta tolong, itu juga dideskripsikan. Kalau deskripsi selalu melibatkan panca indera. Gitu. Ada pertanyaan? Sudah dikirimkan oleh, oke, terima kasih. Tidak ada pertanyaan ini. Malik, Muluk. Bu, izin bertanya, Bu, tapi terkait dengan tugas yang di GCR itu, Bu. Iya, ini Pak. Itu saya izin matikan video bentar ya. Baik, Bu. Kenapa, gimana? Itu yang nomor 1 itu hanya satu paragraf atau serangkaian paragraf itu, Bu? Atau boleh ngambil paragraf? Mau satu apa mau serangkaian paragraf? Satu aja, Bu. Satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Baik, ya. Bu. Jadi tujuannya hanya agar teman-teman bisa membedakan bisa mengidentifikasi mana kalimat topik gitu ya, mana kalimat penjelas ya, penjelas langsung atau penjelas tidak langsung. Kalau ternyata di dalam paragrafnya tidak ada penjelas tidak langsung, ya tidak apa-apa. Yang jelas dalam satu paragraf tersebut teman-teman, oh ini loh kalimat topiknya gitu. Oh ini ternyata si kalimat topiknya tidak menjelaskan kalimat utama. Oh bisa jadi ini paragrafnya tidak padu gitu kan. Belum tentu di koran sebesar apapun atau di koran yang ada di media online itu paragrafnya benar. Setiap hari kita menemukan
bahwa oh ternyata paragrafnya tidak benar gitu. Coba cari ya. Jangan satu artikel, nanti repot sendiri. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, begitu juga di dalam membuat paragraf gitu ya. Nah, gitu. Kalau di situ saya minta agar teman-teman menulis paragraf ada penjelas langsung dan tidak langsungnya. Saya akan dulu ya. Tadi hadir semua ya ini ya? Iya, Bu. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Bu, kita gimana? Bu, nanti ya. kalau misalnya tanya di grup WA tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Kalau sudah pikirkan ya, Malik ya. Iya, Bu. Ya udah, silakan, nggak apa-apa, tanya aja. Ya udah, kita akhiri saja dulu ya. Saya akan masukkan dulu presensinya ke ini nih, portal PKN Stan. Oke, baik. Terima kasih hari ini dikerjakan tugasnya. Lihat tenggat waktunya, itu sebentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.